Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Oke, pada pagi ini Ibu akan memberikan materi baru, yaitu pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Tepatnya pada submateri memandikan jenazah. Tentu kalian tidak asing dengan kata syakaratul maut. Syakaratul maut adalah gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian. Kematian adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernyawa seperti manusia, jin, hewan, tumbuhan, bahkan makhluk lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Faman zuhriza 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Imran 185. Lalu kapan terjadi kematian pada makhluk tersebut? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui perkara tersebut, yang pada intinya semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering kita dengar sebagai takdir. Ada banyak faktor penyebab kematian itu datang, seperti yang pertama adalah sakit. Sakit dibagi menjadi dua, yaitu sakit fisiknya atau lahir dan sakit jiwanya atau batin. Yang kedua adalah saat melakukan ibadah. Bisa kita kategorikan ini adalah husnul khotimah. Yang ketiga, saat melakukan maksiat, atau bisa kita kategorikan su'ul khotimah. Yang keempat, musibah bencana alam. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin dan takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati, meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat-syarat jenazah yang dimandikan. 1. Jenazah beragama Islam. Apapun aliran, madhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, terdapat sebagian tubuh, meskipun hanya sedikit bisa dimandikan. Yang ketiga, jenazah tidak meninggal dalam keadaan syahid. Yang keempat, bukan bayi yang meninggal karena keguguran.
Yang kelima, apabila bayi yang lahir sudah meninggal, maka tidak wajib dimandikan. Lalu selanjutnya peralatan memandikan jenazah. Yang pertama, sarung tangan atau kain untuk dipakai orang yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, dan penyakit. Yang kedua, masker penutup hidung untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. Yang ketiga, spons penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayat. Yang keempat, kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air. Dan yang kelima, daun sidir atau bidara jika ada, yang busanya nanti digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayat. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo. Yang keenam, 1 ember sebagai wadah air. Yang ketujuh, 1 ember sebagai wadah air kapur barus. Yang kedelapan, gayung. 9, kain untuk menutupi aurat mayat. Yang 10, handuk. Yang ke-11, plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayat. Ke-12, gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang. Orang yang berhak memandikan jenazah. 1. Apabila jenazah laki-laki yang memandikannya, hendaklah laki-laki pula. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. 2. Apabila jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan juga. Laki-laki tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali suami dan mahramnya. Yang ketiga, apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya adalah semua suami lebih berhak untuk memandikan jenazah istrinya. Yang keempat, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan jenazah suaminya. Tata cara memandikan jenazah. Jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari dan tertutup. Tidak terkecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Selanjutnya, diperintahkan menutupi mayit dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Selanjutnya, pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci menyucikan dan disunahkan mencampurnya dengan sidir atau bidara atau larutan kapur barus. Lalu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih. Dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan lalu bagian sebelah kiri. Selanjutnya bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celak ketiaknya, celak jari tangan dan kaki serta rambutnya. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah, khususnya di bagian perut, dengan cara menekan bagian bawah perut dan bersamaan. Dengan itu, angkatlah sedikit bagian kepala dan badannya sehingga kotoran yang di dalamnya dapat keluar. Selanjutnya, mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya sudah bersih. Terakhir, disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Kesimpulannya adalah dari materi yang telah disampaikan, hendaknya terbentuk perilaku yang mulia terhadap tetangga yang tertimpa musibah. Yang pertama adalah mengunjungi atau takziah terhadap saudara atau tetangganya yang kena musibah. Yang kedua, ikut melaksanakan fardu kifayah, yaitu melakukan kepengurusan jenazah. Yang ketiga,
semampunya memberikan bantuan atau sumbangan kepada saudara atau tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, menghibur dan menasehati ahli musibah untuk selalu mendoakan terhadap jenazah. Baik, terima kasih untuk materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah berkah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.